Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk materi ABS atau Anti-Lock Brake System. Nah, pada bab sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa jenis ABS. Nah, ini adalah lanjutan. Kita sudah pada materi jenis ABS dengan sistem plunger ya. Jadi sistem ABS dengan sistem plunger. Bisa dilihat di sini ada gambarnya, kemudian ada keterangan. Yang pertama adalah silinder master, kemudian kaliper mundur tekanan, kemudian plunger, katup masuk, katup buang, reservoir untuk hidrolis, pompa tekanan tinggi, penyimpanan tekanan tinggi. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama adalah 3 tahapan pengaturan tekanan meliputi menaikkan, menurunkan, dan menahan tekanan. Jadi 3 tahap pengaturan tekanan itu meliputi menaikkan tekanan, menurunkan tekanan, dan menahan tekanan. Bagian B, kenaikan dan penurunan tekanan pada plunger lebih halus, tidak on off. Kemudian yang ketiga, keamanan hidrolis rem besar. Kemudian yang keempat, 2 aliran hidrolis yang terpisah, 2 reservoir, 1 untuk aliran hidrolis untuk rem dan 1 aliran hidrolis untuk ABS. Selanjutnya, cara kerja dari ABS tipe plunger ini adalah yang pertama menaikkan tekanan. Jadi pada saat menaikkan tekanan, katup masuk dan katup buang tidak diberi arus listrik. Katup masuk pada posisi membuka dan katup buang pada posisi menutup. Kemudian berikutnya pada unit hidrolis, tekanan dari penyimpanan tekanan mengalir melalui katup masuk ke ruang plunger dan mengalir ke bawah plunger kecil. Katup plunger membuka dan tekanan dari silinder master mengalir melalui katup plunger berkaliber sehingga terjadi pengereman. Ya, selanjutnya, untuk menurunkan tekanan ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah katup masuk dan katup buang diberi arus listrik. Katup masuk menutup saluran dan katup buang membuka saluran, bisa diperhatikan di gambar. Kemudian bagian B, tekanan di atas plunger melalui katup buang ke reservoir dan tekanan kaliper mengalir ke ruang bawah plunger. Plunger bergerak naik, kemudian terjadi penurunan tekanan pada kaliper. Bisa diperhatikan gambar. Yang berikutnya, tekanan dari penyimpanan tekanan hanya mengalir ke bawah plunger kecil. Plunger kecil bergerak naik dan menutup katup. Dalam hal ini, tekanan silinder master tidak dapat mengalir lagi ke kaliper. Tahap berikutnya adalah menahan tekanan. Yang pertama, katup masuk diberi arus dan katup buang tidak diberi arus. Maksudnya di sini adalah arus listrik. Katup masuk dan katup buang pada posisi menutup. Tekanan pada plunger tertahan sehingga tidak ada perbesaran volume di ruang bawah plunger. Hal ini mengakibatkan tekanan kaliper tertahan. Berikutnya, tekanan dari penyimpanan tekanan tetap menutup ya. Tekanan dari penyimpanan tekanan tetap menutup ya. Jadi tekanan tetap menutup katup plunger sehingga tekanan silinder master tidak dapat menaikkan tekanan kaliper. Berikutnya adalah jenis-jenis atau macam-macam pemasangan dari ABS. Jenis pertama adalah sistem terpisah atau add-on. Sifatnya adalah sistem add-on ini relatif sederhana, kemungkinan gangguannya juga kecil, mudah penempatannya. Yang kedua, sistem terpadu, bisa kita lihat di gambar. Sistem terpadu ini sifatnya adalah perakitan mudah dan cepat. Kemudian penguat daya kaki besar dengan faktor penguat besar. Tekanan cadangan pada waktu mesin mati besar, cukup untuk 25 kali pengereman penuh. Getaran pedal saat ABS bekerja kecil. Berikut adalah sensor yang ada pada ABS terkait pemasangan ABS. Yang pertama adalah sensor kemudi. Jadi ini adalah sensor yang ada terkait pemasangan ABS. Yang pertama adalah sensor kemudi berfungsi mengukur sudut setir seteliti mungkin. Sensor sudut setir adalah
digital dengan 9 pasang LED dan fototransistor. 2 buah mikrokontroler yang terpasang pada stator mengolah sinyal sudut setir. Rotor mempunyai 8 siri penghalang dengan panjang yang berbeda-beda. Posisi setir dapat diukur seteliti 2,5 derajat sepanjang kurang lebih 720 derajat atau 2 kali putaran setir. Adapun komponennya adalah spiral kontak, kemudian elektronika sensor, LED dan fototransistor, roda dengan siri penghalang. Bagian berikut adalah sensor gaya samping. Berfungsi mengukur besar percepatan gaya samping dalam satuan meter per detik pangkat 2. Nah, keterangan di sini adalah bagian dari komponen. Yang pertama adalah A, itu elektronika sensor. Kemudian bagian B adalah pengirim sinyal Heli. Ya, apa ini? Pengirim sinyal half ya. Pengirim sinyal half. Setengah sinyal maksudnya barangkali. Ya, berikutnya adalah elemen pegas dan massa, kemudian pegas pengukur, kemudian peredam. Prinsip kerjanya adalah sistem pegas dan massa untuk massa magnet permanen ya. Jadi sistem pegas dan massa. Jadi untuk massa ini magnetnya permanen, akan bergerak sesuai dengan besar gaya samping. Dengan demikian, magnet permanen terhadap sensor half berubah yang menyebabkan tegangan half berubah juga. Ya, jadi ini saya koreksi, jadi bukan sensor half tapi hal ya. HALL. Nah, jadi saya koreksi kembali, ini tulisannya bukan half tapi hal ya, hal. Nah, nanti kita cari di Google bagaimana cara bacanya. Jelas di sini tertulis sensor hal berubah yang menyebabkan tegangan hal berubah juga. Yang berikut adalah sensor kecepatan putar. Berfungsi mengukur kecepatan putar keliling sumbu vertikal. Adapun bagian-bagiannya adalah ada rumah sensor, bagian A, kemudian ada elemen pengukur, kemudian ada rangkaian elektronik hybrid, kemudian plat pengantar fleksibel. Ini adalah bagian dari sensor kecepatan putar. Adapun cara kerjanya adalah sebuah silinder dari baja dapat getaran dengan frekuensi tertentu dari 4 elemen piezo. Piezo adalah bagian yang menimbulkan getaran ya. 4 pasang elemen piezo terpasang berhadapan melintang pada saat kendaraan berputar. Getaran yang ditimbulkan dari elemen piezo berubah. Besar perubahan getaran adalah hasil dari putaran kendaraan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai mendiagnosis kerusakan pada ABS, ASR, ETC, dan ESP. Diagnosis pada kerusakan sistem ABS, ASR, ETC, dan ESP pada kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama adalah memanfaatkan lampu indikator ABS, ASR, ETC, dan ESP, dan yang kedua adalah menggunakan automotive diagnostic scan tool ya. Jadi menggunakan automotive diagnostic scan tool atau disebut dengan ADST, automotive diagnostic scan tool. Selanjutnya penjelasan mengenai 2 metode tadi. Yang pertama adalah diagnosa dengan memanfaatkan lampu indikator. Pada panel instrumen bisa kita lihat terdapat lampu-lampu indikator, diantaranya untuk ABS, ASV, ETC, dan ESP. Ya, jadi ada ABS, ASV, ETC, dan ESP. Lampu indikator ini dapat digunakan sebagai alat bantu diagnosis apabila terjadi kerusakan di dalam sistem. Lampu indikator akan menyala. Di samping itu, kode kerusakan yang terjadi akan disimpan di dalam memori control unit. Dengan menggunakan prosedur yang ada, itu dengan menjamper pin tertentu pada DLC atau data link konektor, lampu indikator akan berkedip. Kedipan lampu indikator ini menunjukkan kode kerusakan yang terjadi. Selanjutnya, kode tersebut dicocokkan secara manual untuk mengetahui apa sebenarnya yang rusak. Jadi ini kalau pada sistem FI atau fuel injection sama
fungsinya dengan mil ya, mol indikator lamp. Oke. Yang kedua adalah mendiagnosis dengan menggunakan Automotive Diagnostic Scan Tool atau ADST. Yang pertama, pada setiap jadi penjelasannya ada pada setiap kendaraan bermotor yang sudah dilengkapi dengan sistem kontrol elektronik disediakan konektor DLC atau data link konektor yang berfungsi sebagai sambungan untuk dapat membaca kondisi yang ada pada sistem. Jadi data link konektor ini fungsinya untuk membaca atau menghubungkan sehingga kita dapat membaca kondisi pada sistem. Jadi alat ini menghubungkan komponen ke suatu perangkat sehingga bisa melihat kondisi yang ada pada sistem ABS. Nah, untuk dapat membaca kondisi tersebut, tentulah dibutuhkan alat yang namanya scan tool. Alat ini berfungsi berkomunikasi dengan sistem. Jadi setelah kita hubungkan DLC-nya, maka komponen ABS ini akan, atau sistem kontrol elektronik pada ABS ini akan berkomunikasi dengan sistem melalui scan tool. Nah, dengan menggunakan scan tool dapat dengan mudah mengetahui dan mendiagnosis kerusakan yang terjadi karena scan tool langsung menampilkan data kode dan part yang rusak secara visual dan juga dapat langsung membaca sinyal-sinyal yang ada. Jadi dengan scan tool ini kita langsung bisa lihat data-data kodenya ya dan part ya atau komponen atau underreel yang rusak pada sistem ABS secara langsung, secara visual ya, dan juga dapat langsung membaca sinyal-sinyal yang ada. Beda dengan hanya menggunakan lampu indikator. Jadi itu adalah metode yang kedua. Jadi ada dua metode untuk mendiagnosis kerusakan pada ABS. Yang pertama adalah dengan memanfaatkan lampu indikator. Yang kedua dengan menggunakan ADST atau Automotive Diagnostic Scan Tool atau disebut dengan scan tool. Nah, untuk gambarnya bisa kita lihat di sini komponen-komponennya atau jenis-jenis dari alat scan tool. Ada scan tool bisa kita lihat pada gambar modelnya seperti itu. Kemudian ada yang gambar 823 ini bisa kita lihat juga jenisnya. Kemudian yang ketiga itu lebih ukurannya barangkali ini lebih compact tapi dia terhubung ke perangkat ya, semacam laptop atau apa ini ya. Ini perangkat saling terhubung. Selanjutnya jadi untuk perbaikan sistem ABS ASR ya, bukan ASP tadi ya, saya koreksi, itu bukan ASP tapi ASR, ETC dan SP. Jadi pada sistem ini sebenarnya tidak ada lagi istilah perbaikan karena komponen sistem ABS yang ada tidak untuk diperbaiki tetapi diganti. Jadi sistem komponen pada ABS itu apabila mengalami kerusakan tidak diperbaiki tapi diganti. Jadi pada sistem ini yang lebih banyak dilakukan adalah penggantian komponen. Jadi penggantian komponen bukan perbaikan. Ya, jadi penggantian komponen sistem yang rusak yang sudah ditunjukkan melalui proses diagnosis. Kita ketahui bersama bahwa prosesnya diagnosis ada dua, menggunakan MIL kemudian menggunakan scan tool atau Automotive Diagnosis Scan Tool. Pekerjaan yang sesungguhnya setelah diagnosis berkaitan dengan melepas komponen lama dan memasang komponen baru sebagai pengganti. Maksudnya adalah pekerjaan yang kita lakukan adalah dengan melepas komponen lama dan memasang komponen baru. Jadi kita tidak memperbaiki tapi hanya sekedar mengganti. Oke? Jadi pembahasan mengenai ABS atau Anti-Lock Brake System kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada sesuatu hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Adapun ujiannya akan bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Di bagian deskripsi itu tertulis link untuk ujian ya. Ujian dari materi yang sudah kita bahas yaitu tentang mengenai ABS. Jadi untuk ujiannya silakan kalian buka link ujian ya atau ulangan harian pada materi Anti-Lock Brake System atau ABS. Saya kira cukup sekian untuk pembahasan materi kita mengenai ABS. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan materi berikutnya.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.